Kalau berbicara mengenai kapasitas atau tekanan angin pada unit senapan, yaitu terutama pada jenis senapan angin PCP ataupun gejluk, itu biasanya kan ada namanya tekanan angin yang bisa ditampung pada masing-masing tabung bawaan senapan angin, ya. Tercantum yang biasa sering saya sebutkan di beberapa video saya sebelumnya, itu setiap senapan angin memiliki kapasitas yang berbeda-beda walaupun tertera di manometernya itu angka yang sama. Nah, video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter yang saya jumpai di beberapa sosial media sih, ada di YouTube juga, yang kemarin itu menanyakan, Mas, perbedaannya senapan angin kelas PCP ataupun gejluk ya terutama, yang memiliki tabung ukuran kecil dan tabung yang ukuran besar, perbedaannya ada di mana kalau diisi sama-sama 2500 PSI-nya? Ya, soalnya kemarin-kemarin saya menjelaskan bahwa kapasitas tekanan angin yang dianjurkan pada senapan angin yang ada di channel Panasonic Official itu rata-rata maksimalnya di angka 2000 sampai 2500 PSI. Entah itu tabung yang kecil atau tabung yang besar. Ya, jangan over kapasitas karena tidak dianjurkan. Kalau over kapasitas takutnya berbahaya, ada kebocoran dan bisa meledak juga. Nah, di sini akan saya bahas tuntas perbedaannya ada di mana. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Ingat ya, jangan dipotong-potong videonya dan jangan di-skip. Dan takutnya ada informasi yang terlewatkan berkaitan dengan video kali ini. Jelas? Kita langsung aja mulai. Sebenarnya kalau senapan angin kelas PCP atau gejluk itu lebih mudahnya memahami seperti ini. Bawaan setiap senapan angin itu pasti ada tabung, pasti ada laras. Nah, tabungnya itu berfungsi adalah untuk menyimpan tekanan angin sehingga sebuah senapan angin itu bisa digunakan menembak beberapa kali tanpa harus isi ulang. Nah, jadi bisa dilihat ya. Kebetulan di sini saya menjadi dua kelompok senapan angin ukuran tabungnya ya. Yang paling di sini, yang paling atas itu 1, 2, 3, ini tergolong di senapan angin ukuran tabung kecil hingga medium ya. Yang paling bawah ini, yang bocap-bocap, itu masuk kategori di senapan angin PCP yang tabungnya besar. Jadi umumnya senapan angin itu yang kelas PCP atau gejluk itu bagi menjadi 3 bagian atau 3 varian model atau ukuran tabung. Mudahnya nyebutnya ya, lebih mudah menyebutnya itu yang pertama tabung ukuran kecil, tabung ukuran sedang, hingga tabung ukuran besar. Tabung ukuran kecil itu tergolong, kalau menurut saya riset pribadi ya, itu ukurannya paling kecil 19 mm hingga paling besarnya sekitar 28 mm untuk diameter OD tabungnya. Kalau kelas yang 32 mm hingga 38 mm itu masuk kelas medium ya untuk ukuran tabungnya. Hingga yang paling besar standarnya itu yang PCP bocap. Nah, PCP bocap itu terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang ada bocap 360 cc, ada yang bocap 460 cc, ada yang bocap 500 cc yang paling besar. Nah, teman-teman nggak usah bingung ya, untuk memahaminya itu teman-teman bisa lihat acuannya pada manometer yang terpasang pada senapan angin. Terutama senapan angin PCP dan gejluk itu rata-rata sekarang sudah ada namanya manometer. Kalau teman-teman belum tahu namanya manometer, ini dia. Yang ini aja yang mudah. Nah, manometer itu adalah alat ukur untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Jadi ini alat ukurnya. Penempatannya ada bervarian, ada yang di bagian bawah, ada yang di bagian samping, ada di bagian depan, itu lain sebagainya. Tapi fungsinya sama. Nah, yang membedakan adalah senapan angin ini sebenarnya yang PCP ukuran kecil tabungnya hingga yang paling besar itu sama-sama bisa diisi tekanan angin 2500 PSI. Sama-sama bisa diisi angka tersebut. Nah, bedanya adalah di sini jumlah tekanan angin yang dihasilkan, jumlah tekanan angin yang bisa ditampung dan jumlah tembakan yang dihasilkan nanti pasti berbeda. Gampang contohnya seperti ini nih. Senapan angin PCP Terminator nih, yang ini. Ini tabungnya kecil. Tabungnya sekitar 25 mili. Nah, ini bisa diisi 2500 PSI
Sama juga senapan angin PCP Bocap Terminator yang ini, tabungnya 500 cc, itu sama-sama bisa diisi angka 2500 PSI. Bedanya, kalau teman-teman nanti ketika membandingkan dua senapan angin jenis ini, sama-sama Terminatornya, cuman beda di tabungnya ya ukurannya, itu untuk jumlah angin yang ditampung itu lebih banyak yang rongganya besar. Dan itu nanti berpengaruh pada jumlah tembakan. Nah, sekali isi angin, katakanlah Terminator ini yang tabungnya kecil, settingan power maksimalnya itu bisa menghasilkan tembakan sekitar 10-15 kali tembakan saja. Dibandingkan dengan senapan angin PCP Bocap yang ini, sama-sama diisi 2000-2500 PSI, tekanan angin atau settingan powernya yang paling besar, itu bisa digunakan untuk menembak kisaran 40-50 kali shoot. Jadi perbandingannya jauh banget ya. Nah, walaupun sama-sama diisi tekanan angin 2500, tapi untuk jumlah tembakannya pasti berbeda. Senapan angin yang satu dengan yang lain. Beda lagi ya teman-teman nanti senapan angin jenis ini, yang ukurannya tabung 25 mili dibandingkan dengan tabung yang Predator Tactical. Ini tabungnya 38 mili ya. Jadi dari angka 38 mili ke 25 mili itu kan ada selisih rongganya ya. Diameter tabungnya itu ada selisih, pasti jumlah angin yang ditampung dalam tabungnya itu juga ada selisih ya. Semakin besar tabungnya, semakin bisa menyimpan tekanan angin banyak dan bisa menghasilkan jumlah tembakan yang banyak pula ya. Itu untuk cara ngukur atau lebih mudahnya memahami untuk ukuran tabung atau jumlah tekanan angin yang bisa ditampung pada masing-masing unit. Jadi, walaupun sama-sama diisi angka tekanan anginnya 2500 PSI pada manometer, ya, tapi yang di sini membedakan nanti adalah dari jumlah tembakannya pasti berbeda. Kalau teman-teman penasaran atau mungkin teman-teman pengen coba langsung membandingkan senapan angin satu dengan yang lain, boleh tes tembak di lapangan. Jadi, informasinya seperti itu. Sebenarnya mau saya jelaskan lebih detail lagi, kayaknya lebih mudah atau lebih gampang yang memahami itu yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk diameter tabungnya setiap senapan angin itu pasti berbeda. Ya, kelas Bocap itu yang besar. Atau yang kelas yang Predator Tactical tabung 38 mili, ini kelas yang medium tabungnya. Yang paling kecil ada yang PCP Terminator, OD-nya 25 mili, itu ada juga. Nah, dari masing-masing ini sebenarnya fungsinya sama untuk menampung tekanan angin. Yang membedakan adalah jumlah tekanan angin aja yang bisa ditampung masing-masing dari tabung ini. Tergantung diameter atau tergantung besaran tabung yang dimiliki masing-masing senapan angin ini. Oke? Jelas ya, jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah ragu, atau nggak usah khawatir. Soalnya kenapa? Selama penggunaan senapan angin jenis ini, teman-teman nggak melebihi kapasitas over kapasitas, melebihi kapasitas yang dianjurkan pada manometer, atau yang sering saya ulas di video, aman-aman saja. Oke? Selama tidak di-upgrade, selama tidak melebihi kapasitas tekanan angin yang dianjurkan, insya Allah aman. Pastinya itu harus diwaspadai. Terus apa lagi nih? Oh ya, pastinya ini nanti kalau dari diameter tabung berpengaruh dari jumlah tekanan angin dan jumlah tembakan yang dihasilkan. Itu nanti juga berpengaruh pada dari segi harganya, teman-teman. Nah, semakin besar tabungnya, itu semakin mahal juga biaya yang dikeluarkan untuk membuat atau mungkin harga di pasarannya itu ada perbedaan dibandingkan dengan tabung yang ukurannya kecil. Contohnya seperti ini. Tabung yang ukuran kecil ini rata-rata harganya di bawah 2 jutaan. Ya, 1 jutaan lah kalau PCP. Kalau yang tabungnya besar seperti ini rata-rata di atas 2 jutaan. Pasti. Itu karena diameter tabung ini juga berpengaruh dari segi harga, dari bahan, dari pengerjaan dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi penunjang faktor penunjang ya dari perbedaan harga masing-masing jenis senapan angin. Jadi itu ada pertimbangan juga ya, teman-teman. Itu ya untuk pertanyaan atau untuk beberapa pertanyaan yang kemarin masuk mengenai kalau senapan angin tabung kecil dan tabung besar sama-sama diisi tekanan angin 2500 PSI, jawabannya adalah yang membedakan adalah jumlah angin yang ditampung pada tabung masing-masing senapan angin dan jumlah tembakan yang dihasilkan. Itu aja ya. Kalau yang lain seperti tampilan itu hanya
pak atau penunjang aja ya. Jadi kalau tampilan-tampilan seperti itu memang ada bawaan dari senapan angin. Kalau yang kecil ya rata-rata modelnya seperti ini. Kalau yang tabung besar rata-rata modelnya seperti ini. Ya, itu aja sih. Nggak rumit sebenarnya. Ya teman-teman nanti kalau membutuhkan informasi lebih lanjut atau teman-teman membutuhkan beberapa informasi privat yang berkaitan dengan senapan angin, kami siap membantu. Dan pastinya langsung aja menghubungi nomor via WA yang nomornya sudah saya cantumkan di video ini. Oke? Nah, dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi, semoga bisa memberikan manfaat dan bisa membantu mencerahkan bagi teman-teman yang kemarin cari informasi tentang senapan angin, khususnya membahas tentang diameter tabung dan jumlah tekanan angin yang bisa ditampung pada masing-masing tabung senapan angin. Oke, itu aja. Kesimpulannya adalah ya, semakin besar tabung senapan angin, itu semakin banyak pula angin yang bisa ditampung. Berbanding lurus nanti jumlah tembakannya pasti akan jauh lebih banyak yang tabung besar dibandingkan dengan jumlah tembakan yang menggunakan tabung kecil. Ya, itu untuk poin pokoknya. Kalau teman-teman mau belanja atau pengen order sebuah senapan angin, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi teman-teman Sobat Hunter. Soalnya kenapa? Setiap kebutuhan teman-teman atau setiap kebutuhan dari para pengguna itu pasti berbeda. Ada yang suka tabung kecil karena memang ringan ya. Pasti jumlah tembakannya terbatas, hanya beberapa kali tembakan saja. Beda lagi kalau teman-teman pengen jumlah tembakannya banyak seperti bocap, tapi untuk dari segi bobot dan harganya itu pasti berbeda dibandingkan dengan senapan angin yang menggunakan tabung ukuran kecil. Ya, saya kembalikan ke teman-teman lagi. Teman-teman mau pilih yang mana? Teman-teman suka yang mana? Kalau teman-teman mau yang bocap, ya harganya pasti agak sedikit lebih tinggi ya dibandingkan dengan senapan angin yang tabungnya ukuran kecil. Ya, itu aja sih untuk poin-poin pokoknya. Dan kalau teman-teman nanti dirasa kurang paham atau dirasa masih bingung, bisa konsultasi dulu dengan kami di jam kerja. Nanti kami siap membantu. Dan kalau pengen video call langsung, pengen tahu unitnya juga bisa di jam kerja. Ya, nomor WA-nya ada di video ini. Dan itu aja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video saya hari ini, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini. Juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf nih kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan saya hari ini. Kalau ada masukan, kritik, dan sarannya siap saya terima. Tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu nanti untuk komentar-komentar dari teman-teman Sobat Hunter, kritik dan sarannya bisa lebih membangun channel Panasional Official jauh lebih bagus dan lebih baik. Itu aja. Saya Muhammad Haris Effendi harus pamit undur diri. Jangan lupa sekali lagi tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Sudah paham ya mengenai tabung? Kita lanjut akan membahas di video berikutnya. Bakalan ada ulasan seru. Pastinya simak aja sampai habis.